Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya A. Setiawan, nomor NIM 2892250196 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang materi ekonomi manajerial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Son Haji. Untuk itu mohon disimak. Pengantar ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial mempelajari bagaimana pengambilan keputusan bisnis mempengaruhi kegiatan perusahaan dan pasar. Pelajari lebih lanjut dalam presentasi ini. Ruang lingkup ekonomi manajerial. 1. Pengambilan keputusan bisnis. Analisis keuangan, perencanaan strategis, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada makroekonomi, memahami dampak kebijakan pemerintah, siklus bisnis, dan faktor ekonomi global terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah mikroekonomi, pembelajaran tentang perilaku individu, perusahaan, dan pasar dalam konteks ekonomi manajerial. Dan yang terakhir adalah analisis biaya manajerial, penghitungan biaya produksi, perhitungan titik impas, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis biaya. Teori permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar. Teori permintaan yaitu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan dan hubungannya dengan harga dan pendapatan konsumen. Selanjutnya, teori penawaran mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran dan dampak terhadap harga dan produksi. Dan yang ketiga ada keseimbangan pasar. Analisis interaksi antara permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan kuantitas keseluruhan dalam pasar. Konsep dasar elastisitas dan perhitungan. Elastisitas permintaan. Mengukur sejauh mana permintaan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga atau faktor-faktor lainnya. Kedua, elastisitas penawaran. Mengukur sejauh mana penawaran berubah sebagai respon terhadap perubahan harga atau faktor lainnya. Dan yang ketiga ada perhitungan elastisitas, rumus dan metode untuk menghitung elastisitas yang terkait dengan perubahan presentasi dan permintaan atau penawaran. Perilaku konsumen. 1. Prinsip manfaat total dan manfaat marginal. Penjelasan tentang ini bermanfaat atau memanfaatkan total dan manfaat tambahan yang diterima oleh konsumen saat mengkonsumsi lebih banyak barang atau jasa. Kedua, preferensi dan pilihan konsumen, yaitu bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan preferensi pribadi, anggaran, dan kepuasan maksimal. Ketiga, pengaruh psikologis pada pembelian. Penjelasan tentang faktor-faktor psikologis seperti persepsi, sikap, dan motivasi yang mempengaruhi perilaku konsumen. Total utility dan marginal utility dalam mencapai kepuasan konsumen. 1. Keputusan konsumen. Kedua, utilitas total. Keputusan konsumen mencari kombinasi produk yang memberikan manfaat total tertinggi untuk mencapai kepuasan maksimal. Sedangkan utilitas total, konsep bahwa konsumen mengevaluasi manfaat dan kepuasan dari seluruh konsumsi produk dalam suatu periode waktu. Dan yang ketiga ada utilitas marginal, tingkat perubahan manfaat tambahan yang diperoleh konsumen saat mengkonsumsi unit tambahan suatu produk. Konsep dasar produksi. Faktor produksi. Sumber daya yang digunakan dalam proses produksi seperti tenaga kerja,
bahan mentah dan modal. Kedua, penggunaan faktor produksi, memahami bagaimana faktor produksi digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ketiga, kurva produksi, grafik yang menunjukkan hubungan antara input dan output dari proses produksi dengan tingkat tetap dari faktor-faktor lainnya. Keempat, ada efisiensi produksi, mencapai tingkat produksi maksimal dengan menggunakan sumber daya optimal dalam jangka panjang. Demikianlah presentasi yang saya sudah sampaikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ekonomi manajerial. Apabila ada kekurangan mohon dimaklum. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.